tampak tidak? Di bawahnya juga. Tidak. Tidak ada? Tidak. Nah, sekarang dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Sudah? Sudah. Sudah siap belajar? Sudah. Baik. Ketua kelasnya siapa? Ya Nuri. Baik, Dia Nuri, teman-temannya dipimpin terlebih dahulu untuk berdoa ya. Baik Bu. Siap, gerak, doa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, di sini Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil namanya, bilang hadir ya. Betul. Oke. Dia Nuri, Hadir Bu. Yona, Hadir Bu. Keina, Hadir Bu. Risma, Hadir. sudah dipanggil semua namanya? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo berdiri semua terlebih dahulu. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. sekali lagi ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, karena kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional, jangan duduk terlebih dahulu ya. Kita akan ice breaking terlebih dahulu. Nanti Ibu akan memutar salah satu video, tolong diikuti gerakannya ya. Siap ya, ada tiga. Satu, dua, tiga. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, dihentakkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Tunjukkan, dilengkitkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas, tangan kita dipinggang keduanya. Tangan kita bentukkan yang rajin, wahai kawan. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak.
buat gerakan. Samping kanan, samping kiri, putar berbelakang. Hadap kanan, hadap kiri, lalu putar badan. Semua angkat kaki kedua ke atas, tangan kita di pinggang keduanya. Kita bentukkan yang rajin, wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Baik, boleh duduk lagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mempunyai motivasi terlebih dahulu untuk kalian. Jadi, belajarlah dengan bersungguh-sungguh, karena dengan belajar kita dapat ilmu baru, pengalaman baru, dan suatu hal yang dapat membuka pengalaman kalian untuk kedepannya. Jadi, Ibu mohon untuk belajar pada hari ini dengan bersungguh-sungguh ya. Ya, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Kehidupan masyarakat daerah. Betul, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat daerahku. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, bagaimana kehidupan masyarakat di daerah rumah kalian? Bagaimana kondisinya? Apakah pekerjaannya bermacam-macam? Ya. Bermacam-macam. Kondisinya bagaimana? Panas atau dingin? Panas. Kira-kira apa mata pencaharian dari warga penduduk yang tinggal di daerah kalian? Petani. Ada lagi? Apa? Guru, pedagang. Beraneka ragam sekali ya. Coba, apakah mata pencarian atau profesi pekerjaan seseorang di daerah satu dengan di daerah lainnya berbeda? Beda. Betul, profesi di daerah satu dengan di daerah lainnya itu berbeda ya. Nah, hari ini kita akan membahas itu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita nanti akan belajar tentang bentang alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya nanti kita akan melakukan penilaian terkait dengan evaluasi dan LKPD seperti biasa ya. Selanjutnya kita juga akan bermain games. Wow. Oke. Nah, coba di sini ada pengertian bentang alam. Siapa yang ingin membacakannya? Baik, Bisma. Pengertian bentang alam. Bentang alam adalah hamparan alam yang dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Ada beberapa jenis bentang alam seperti gunung, sawah, ladang, lembah, hutan, sungai, laut, pantai, dan semak. Bentang alam sendiri terdiri dari wilayah dataran dan perairan. Nah, terima kasih ya, Bisma. Nah, sebelum itu Ibu tadi lupa untuk mengingatkan, jangan lupa hal-hal pentingnya dicatat ya. Ibu. Oke, baik. Di sini ada tentang karakteristik bentang alam di Indonesia. Karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia itu ada dua, yaitu Indonesia wilayah daratan dan di Indonesia wilayah perairan. Coba di wilayah daratan ada apa saja? Gunung, lembah, ini dataran rendah. Tuh, ada pegunungan dan gunung, lembah dan ngarai, dataran tinggi dan dataran rendah. Selanjutnya, karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia wilayah perairan. Baik, untuk kalian lebih memahami tentang materi bentang alam, di sini Ibu mempunyai video pembelajaran yang dapat kalian simak dan catat ya. Wilayah Indonesia berupa daratan dan perairan, di mana sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Apa itu daratan dan apa itu perairan? Mari simak pembahasan berikut ini. Definisi daratan. Daratan merupakan wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air. Berikut ini ketampakan alam yang termasuk wilayah daratan. Di antaranya
merupakan wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk pertanian, perkebunan, pertanahan, perumahan, industri, dan perkantoran. Contoh dataran rendah adalah Kota Jakarta dan Balikpapan, termasuk Parepare merupakan bagian dari dataran rendah. Wilayah daratan yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Ketiga, gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari daerah sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang disebut pegunungan. Sebagian gunung dan pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata, misalnya Gunung Bromo di Jawa Timur. Yang keempat, lembah dan ngarai. Lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan cukup dari daerah sekitarnya. Terdapat di kaki gunung, serta sebelah kanan dan kiri adalah sungai. Contoh lembah adalah lembah Baliem di Papua. Ngarai adalah lembah yang dalam dan luas, serta banyak digunakan untuk pertanian dan permukiman. Contoh ngarai adalah Ngarai Sianong di Sumatera Barat. Yang kelima, Tanjung atau Semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Perbedaan antara Tanjung dan Semenanjung terletak pada pulau. Tanjung di Indonesia boleh digunakan untuk pelabuhan. Contohnya adalah Tanjung Priok yang letaknya di Jawa Tengah. Baik, sebelum kita masuk ke wilayah perairan tadi, ada wilayah apa aja di daratan? Dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah dan ngarai, tanjung, semenanjung. Baik, tadi contoh dataran rendah itu ada di mana sih? Di kota mana? Jakarta, Dataran tinggi? Dieng, Kalau gunung tadi? Gunung Bromo. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Bisa dilanjut? Bisa. Baik. Masih wilayah perairan. Wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Bentang alam yang termasuk wilayah perairan di antaranya adalah sungai, danau, waduk, rawa, laut, selat, dan teluk. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan mengenai bentang alam ini. Sampai di sini tadi disimak videonya. Dan tadi daerah perairan apa saja? Sungai, danau, waduk, rawa, laut, selat, dan teluk. Baik.
pekerjaan itu contohnya ada nelayan, petambak, petani, pemburu, peternak, penambang, dan pedagang. Dalam ada profesi itu seperti guru, dokter, kartografi, peneliti, pelukis, insinyur, teknisi, jurnalis, dan fotografer. Baik, terima kasih Yona karena sudah membacakannya. Nah, kemudian di sini Ibu mempunyai pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, coba itu ada apa? Gunung. Pegunungan. Kira-kira menurut kalian pegunungan, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan pekerjaannya apa? Petani. Coba yakin petani? Yakin. Kita cek bersama-sama ya. Selanjutnya di sini Ibu masih ada 2 lagi. Sekarang laut. Nelayan. Yakin nelayan? Yakin. Betul. Jadi pekerjaan masyarakat yang ada di daerah laut yaitu nelayan atau bidang pariwisata. Terakhir, dataran tinggi. Ayo Pak. Pertanian. Coba kita lihat. Apa? Perkebunan atau petani teh. Nah, karena sudah selesai materi pada pembelajaran hari ini, saatnya kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Di sini Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu akan membagikan lembar kerjanya ya. Butuh berapa menit untuk mengerjakannya? 15. 5 menit? 15. 5 menit ya? Namanya saja. Oh, baik. 5 menit ya. Iya. Kalian bisa mengerjakannya
kalian itu pada gambar nomor 1, nomor 4, dan nomor 6. Sedangkan pada profesi pada gambar 2, 3, dan 5. Apakah sama? Sama. Lanjut. Ayo boleh lanjut. Nah, untuk yang nomor 2 ini sebutkan jenis-jenis tentang alam yang ada di Indonesia. Ini ada pegunungan dan gunung, lembah dan ngarai, kemudian ada dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan laut. Untuk yang nomor 3, berdasarkan gambar di atas, sebutkan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, yaitu nelayan. Yang keempat, dari gambar di atas, jenis tentang alam apa yang cocok untuk pekerjaan tersebut? Jadi tentang alam laut, ini gambarnya. Baik, sampai di sini ada yang berbeda jawabannya? Sama. Baik, kalau sama semua, ayo kita beri tepuk apresiasi. Kita akan beri tepuk apa untuk Fiona dan Dian? Salut, tepuk salut. Baik, tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Keren sekali. Nah, selanjutnya di sini ibu mempunyai kartu. Nanti ibu akan membagikan kartu ini. Coba diperhatikan dulu kemampuan tulisnya. Di sini ibu mempunyai tabel, yaitu terdapat dalam jumlah banyak di daerahku, dan tabel selanjutnya yaitu tidak ditemukan di daerahku. Di sini ibu akan membagikannya per kelompok ya, yaitu baik, karena tadi kelompok sebelum itu sudah dapat kartu semuanya? Sudah. Oke. Selanjutnya yaitu karena tadi kelompok 1 sudah maju, sekarang bergantian. Kelompok 2 terlebih dahulu ya. Itu. Ayo, kelompok 2. Dikasih lihat dulu teman-teman ada berapa? Saya dapat gambar gas alam dan juga jagung. Oke, baik Krisna. Kira-kira gas dan jagung taruhnya di mana? Terdapat juga banyak di daerahku. Ada gesalam di daerah rumah. Tidak. Oke, baik. Kalau tidak, Terdapat banyak jumlah jagung di daerahku. baik. Di rumah Krisna banyak jagung. Banyak sekali, Bu. Oke, selanjutnya. Oke. Ada kambing dan bawang merah. Coba ditaruh di mana? Kelompok 1 bersiap ya. Siap, Bu. Kambing itu ada banyak telur. Terus lobak. Sudah. Nah, karena kelompok Risma dan Kay sudah berani untuk maju, kita berikan tepuk apresiasi. Kita akan memberi tepuk apa? Wow. Tepuk wow. Ayo kita bersama-sama memberikan tepuk wow. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Udah dulu tadi? Terima kasih. Selanjutnya kelompoknya Yona. Dan di sini ada bawang putih. Bawang putih itu ada banyak di tempat saya. Oke, baik. Nuri dapat apa? Saya dapat emas, tapi tidak ditemukan di daerahku. Tidak ada mas? Gak ada. Baik, kalau tidak ada tidak apa-apa. Nah, bergantian karena kelompok dia sudah berani maju, kita beri tepuk tangan lagi ya. Kita beri tepuk apresiasi apa? Tepuk good job sekarang. Tepuk good job. G-O-D-G-O-D, good job asik, good job asik. Boleh duduk kembali. Terima kasih. Tadi lembarnya boleh dikumpulkan terlebih dahulu, Kak Ibu. Terima kasih.
jawaban. Ini gambarnya tidak jelas. Jawabannya nomor 10 itu gambar dari hutan ya. Sudah? Tidak. Belum. Sudah? Sudah. Baik kalau sudah. Kita akan mengkoreksinya bersama-sama terlebih dahulu ya. 5 soal akan kita koreksi bersama. Baik, Bu. Yang pertama membacakannya Ibu minta Risma nomor 1. Berdasarkan karakteristik di atas, manakah yang jauh dengan karakteristik dataran tinggi? C. 3, 4, dan 5. Yaitu 1. Umumnya memiliki area diduduki pasir, kerikil, atau batu yang bervariasi dengan tekstur. Salah. C. 3, 4, dan 5. Yaitu terletak di ketinggian lebih dari 600 meter sampai 2 meter. Memiliki suhu yang tinggi dan daripada dataran air dan memiliki masyarakat yang tidak jauh di sana. Sama tidak jawabannya? Sama. Jawabannya apa tadi, Risma? C. C. Betul ya, C. Kalau benar dicetak atau di checklist. Sekarang Nuri baca soal nomor 2. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada 7 pedagang perawan masinis. Dari tabel di atas, manakah yang menunjukkan bukan merupakan profesi? C. Pedagang. D. Pedagang sabun. Yang lain betul atau tidak pedagang? Betul. Betul. Jawabannya adalah pedagang. Selanjutnya, Yona dibacakan